Iyalah. Ini masjid kalau ada bocor apa macam sedikit demi sedikit dibaiki dulu. Ya. Jadi tentu juga dengan diri kita perbaiki juga sedikit demi sedikit. Kenapa diri kita perbaiki sedikit demi sedikit? Karena kita ini mahallul khata' iwan nisyan, rancak ada peingatan, rancak pelupa dan sering berbuat nisyan, lupa dan maksiat. Ngarannya juga manusia. Sumiyal insan linisyanihi, disebut manusia karena sering lupa. Eleng no lali meneh, kudu eleng no meneh lali meneh, dieleng terus. Pirang-pirang wis eleng no lali meneh. Iku jenengi menungso. Apa nek ora kelengan ya menungso. Nek kelengan terus ya mboten menungso niku. Biar jangan ada paham pian. Jamaah rahimakumullah. Nah, jadi kalau perpindahan tahun dari tahun ke tahun, baik Hijriyah maupun Masehi, yang seharusnya adalah kita perbaiki diri kita ini. Jangan kita biarkan begini aja. Kayak ini Pang, sudah aja sirin. Itu ngarannya orang berputus asa. Harus semangat. Nang kada bisa mengaji Quran, belajar. Nang sudah bisa membaca Quran tapi belum baik, belajar lagi, namanya tahsinul Quran. Itu namanya memperbaiki diri. Bukan memperbaiki diri dengan operasi plastik, disuntik pakai silikon, apalagi macam-macam. Tetap itu hak. Ya Bu. Tapi memperbaiki diri adalah dengan kita belajar. Itu maknanya memperbaiki diri dari sedikit, insya Allah lama-lama menjadi banyak, menjadi bukit, menjadi baik berataan. Makanya ujar Nabi, tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa untung bagi orang yang panjang umurnya dan baik amal ibadahnya. Sudah tuha baik benar sidin amal ibadahnya. Sudah tuha orangnya penyabar benar. Sudah tuha orangnya kata cerewet. Ini mana tuha mana cerewet. Sudah cerewet penyarikan. Sudah penyarikan penyinggungan. Sudah penyinggungan pemalar. Lengkap sekali. Nah, jadi beruntung bagi orang yang panjang umurnya dan baik amal ibadahnya. Semakin sepuh, semakin rajin ngajinya, alhamdulillah. Semakin tuha, semakin semangat beribadahnya, alhamdulillah. Itu ngarannya terus memperbaiki. Karena ujar Rasulullah ketika memberikan nasihat kepada Abu Dzarrin Al-Ghifari, ya Aba Dzarrin, jaddidis safina fa innal bahra amiq wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'id. Wahai Abu Dzarrin, perbaiki kapalmu, perbaiki bahteramu, karena nanti kau akan melalui lautan yang sangat luas. Maksud kapal di sini adalah diri kita masing. Maksud laut di sini adalah kematian. Paham? Jadi perbaiki diri kita sebelum nanti bertemu dengan kematian. Karena setiap makhluk yang bernyawa pasti pengen ndak pengen wani kada wani tatap mudahan pian bedahulu ulun bedudi. Atau ulun bedudi pian berdahulu, tidak apa-apa, ikhlas saja ulun dan panjang umur beradaan ya. Takutan ya ini mati ya, Masya Allah. Nah jadi
memperbaiki kapal, memperbaiki diri kita. Dengan cara apa memperbaikinya? Nuntut ilmu. Maka dari itu, apabila seseorang bertambah umur, bertambah usia, banyak waktu diberikan Allah kesempatan bertemu dengan tahun baru Islam kah, tahun baru Masehi kah, ada 6 hal yang perlu diperhatikan. Bertambah usia, bertambah umur, walaupun jatahnya berkurang, cuman hitungan angka kan bertambah. Saya kemarin tanggal 4 Juli 2023 itu umur 51. Besoknya tanggal 5 Juli 2023 52. Ya Allah. Karena lahirnya 5 Juli 71 ya. Artinya hitungannya jatahnya nggak tahu saya, jatahnya saya ini mudahan 200 tahun lagi. Amin Allahumma. Mau 200 tahun Pak Emang itu. Nah, jadi semakin bertambah usia, semakin bertambah ilmu. Amin Allahumma. Semakin bertambah usia, semakin bertambah semangatnya dalam berbuat kebaikan. Amin Allahumma. Semakin bertambah usia, semakin kuat imannya. Itu yang bagus. Maka dari itu ada 6 hal yang perlu kita perhatikan. Dicatat baik-baik supaya ingat, supaya kada lupa. Pertama, bila orang itu bertambah usia, bertambah umur, perbanyak bertafakur. Yang pertama, perbanyak bertafakur dan bersyukur kepada Allah. Karena Allah memberikan nikmat berupa panjang umur. Ya, kalau kayak kemarin nenek meninggal, untung Sidin 84, orangnya ibadahnya semangat. Hari Jumat tuh hendak ke majelis. Ulun pas jadwal hari Jumat tadi di rumah Sidin di majelis. Sudah hendak tulak, muntah Sidin, ini asma maksud saya. Muntah Sidin, masuk rumah sakit, buliknya hari Jumat. Beisukan tuh sudah Sidin berniat hendak ke majelis. Coba Masya Allah, wajar. Kenapa wajar? Memang orangnya suka ke majelis. Amun ada orang hendak mati di majelis, tapi orangnya suka ke pasar. Iya. Ya Allah, matikan aku nanti ketika aku di majelis, tapi hari-hari di pasar ada suaka majelis. Maulah mati di majelis. Adanya mau. Lah, Ustadz menyinggung kami? Enggak nyinggung, karena Rasul yang mengatakan yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Wafatnya seseorang sesuai dengan kebiasaannya. Ada baju putih yang kau minta? Jadi sesuai dengan kebiasaannya. Nah, jadi apapun kebiasaan kita, kayak kemarin nenek, kasihlah. Kayak kemarin nenek kita bicara, kenapa Nabi menyuruh uzkuru mahasina mautakum, sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal. Nah, nang nyata ulun kenal nenek kurang lebih 3 tahunan, karena ulun ngajar situ baru aja. Sidin baik, ku sambat baik. Amun sawat perguruan seorang namanya nyambat baik, pasti baik. Amun kita nih bertawasul dengan wali, Bu. Tawasul dengan wali. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan bertawasul awan perguruan nang tiap minggu melajari kita, tiap minggu bebuihan muntung melajari. Abdul bertawasul awan guru daripada awan orang nang kita kada kenal. Nah, sekarang nang madahakan ini baik siapa? Guru-gurunya. Guru Sidin galak. Salah satunya kita. Kenapa aku wani mendahkan Sidin baik? Inya Sidin aktif di majelis selama ulun ngajar. Nah, jadi guru riak kadaria. Kalau sudah orang meninggal tuh malah kita disuruh menyambat-nyambat kebaikan orang yang sudah arwah si anu tuh Masya Allah. Kalau pengajian mana ada talambat nang kayak ikam nih galuhai. Sidin song-song turun ini gak ada
bila tulak ke majlis menunggu. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal minkum tinggal makannya aja lagi yang makanan. Nah, pertama banyak kita bertafakkur dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberi Allah kepada kita. Nikmat apa? Panjang umur. Nikmat apa? Hawa kita beraktivitas. Nikmat apa? Nikmat bisa beribadah. Nikmat apa? Nikmat ada waktu senggang kawa tolak ke sini. Yalah, alhamdulillah. Kan hari Minggu ini hari apa, Jar? Hari libur. Tapi sembahyang libur gak ada? Pengajian libur gak ada? Gak ada. Nah, 6 harinya libur kegiatan di kantor, tapi kegiatan ibadah tidak pernah libur selama awak selama masih ada kesem dan juga masih ada kekuatan. Siapa yang memberi? Allah. Ada orang sehat tapi kada sempat sibuk aja gawian. Ada juga orangnya sehat, ada kesempatan cuma kada kuat. Berjalan gini sirin bilang, uyuh benar. Nah, kita lengkap diberi. Ada awak kita sehat panjang umur, ada kesempatan, ada kekuatan. Maka dari itu, pertama banyak bertafakur dan bersyukur kepada Allah atas nikmat umur yang diberi. Ini kisah kita nih, makna tahun baru Islam, memperbaiki diri dari sedikit demi ujar orang bahari, ujar orang kalua, step by step. Wow, itu orang kalua di daerah Amerika. Ya. Bagaimana dibaiki diri kita inilah, bukan membaiki fisiknya, Bu. Fisik kita ini sudah baik, alhamdulillah. Ya menang kayak ini sesuai umurnya. Menang kayak nenek, mana nenek yang tatuha sih, mana nenek yang tatuha. Oh, ada pinanong balataan masih. Diwanya menyebut tuh hasarik kita. Amun nang nenek umur 76 biar nang masuk hari-hari salon tetap ya kayak itu juga. Memperbaiki nih, nang diperbaiki itu amal ibadah. Cara memperbaikinya dengan menuntut bila dapat ilmu amalakan, bagamatan. Dapat ilmu amalakan, dapat ilmu amalakan, itu cara memperbaiki diri. Yang dulu akhlaknya kada baik berubah menjadi baik. Yang dulu penguliran ke majelis, tahun ini semangat ke majelis. Yang dulu bila diundang hanya tolak ke majelis, WA. Bila kada di WA, kenapa pian kada turun ke majelis? Ikam kada menghabari aku. Loh, ini kan rutinan, Bu. Kalau rutinan itu yang enggak usah dihabari, tetap turun lah. Nang kayak bini wali kota lagi. Minta habari terus. Itu sendiri yang perlu, karena kita yang perlu dengan bukan ilmu yang perlu dengan kita. Al ilmu ji'a la taji. Ilmu itu didatangi, ya pian tulakan kasini nah. Bukan ilmu mendatangi pian mendatangi ilmu. Kemana? Ke rumah guru, ke majlis guru. Nah, jadi tunggu di kita memperbaiki diri kita, belajar bagus-bagus. Masya Allah, untuk kota, nah, orang seberang kan menyambat di kota. Daerah kita nih Sungai Pinang, majelis tiap malam ada, tiap subuh ada. Tinggal kita aja selera. Sampai ke daerah Samarinda Ulu, macam-macam pengajian dilanggar di masjid, Ulama, para habaib memberikan ilmu, nggak capek-capek, nggak bosan-bosan. Berapakah jamaahnya bila sudah jadwal Habib anu pengajian sidin? Berapakah jamaahnya bila jadwal guru anu pengajian sidin? Masya Allah. Ya. Apalagi sudah kurangnya kita. Ulama banyak di Samarinda, lain bahari ngalih mencari ulama. Mana saksinya itu nang dihigani samalam hidupan beratan. Nang arwah ulama-ulama kiai-kiai dulu mengajar di sini. Ini sini kada ada lagi, ulun kada ketemu ya. Maksudnya sidin itu hidup dulu, awak sidin, ilmu sidin, harta sidin, bahkan keluarga sidin untuk mengabdi umat Nabi Muhammad SAW.
Mana buktinya? Ada anak-anak sidin yang sekarang meneruskan macam-macam bidangnya masing-masing. Itu buktinya. Ya. Nah, jadi kita bersyukur, banyak bertafakur kepada Allah. Yang kedua, kalau bertambah ilmu, bertambah umur, bertambah usia kita, hendaklah kita perhatikan yang kedua, birrul walidain. Artinya bakti awan kuitan semakin ditingkatkan. Kenapa? Karena setiap kita bertambah umur berarti anak kita semakin baganal. Seorang semakin batuha, ya kada? Ada yang semakin banum. Menodok. Gigi kadaan lagi sudah. Anak batuha, beganal. Nah, kayak apa kita mau urusi anak? Semalam kuitan mau urusi kita, sekarang kita mau urusi anak kita masing-masing. Walaupun anak sudah berumah tangga, tidak lepas, tidak luput dari perhatian kita. Ngarannya gini anak seorang. Walau kadang kata-kata, aku jangan sudah anakku berumah tangga, kada kurusi lagi, mana ada. Betul, Bu? Kita nih, ada anak kita berumah tanggaan, sudah beranak apa macam. Tetap kita perhatikan. Tetap tidak pernah luput dari perhatian kita. Walau anak kita sugih, kita biasa aja miskin, tetap baik kita ingatkan. Paling kada sembahyanglah. Paling kada anak ikam dididik baik-baiklah. Jangan sampai anak ikam bergelimang dengan harta. Kayaknya ikam kayak apa, amun ikam mati. Nah, paling kada kayak itu pandiran kita. Itu harta digunakan bagus-bagus. Ikam syukur, abah mama, alhamdulillah. Biar abah mama ini miskin, kau aja menyekolahkan ikam sampai sarjana, sampai ini. Cuman rezekinya tak baik ikam, karena ikam berusaha, lalu berisi ini, berisi itu macam-macam. Ada mama abah ini ya kakak ini pang sudah jisidin. Maklum kai, ya kakak itu bang sudah kada kau dikisahkan. Ya, tapi ngarannya kita kuitan tetap ya kalau mengatakan ya Bu. Iya, biar anak kita sugih ya kalau tasarah inyai lagi mau pati gak kada kah. Yang penting kita sebagai orang tua tetap selalu mengingatkan. Nah, amun kawa anaknya mondok akan. Kalau di pondok paling kada ibadahnya terjamin. Nah, begamatan dibadahi cucu anak kita. Nah, itulah. Nah, lalu semakin kita bertambah umur kita, birrul walidain kita tingkatkan bakti awan kuitan. Karena birru abaakum tabirru abnaakum. Berbaktilah kamu kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu nanti akan bakti kepada kamu. Jadi kontan itu Bu Ai. Bila kita bahari awan kuitan kadawani. Bila bahari awan kuitan maasi, tahu maasi? Manut ya, maka anak kita juga spontan pasti dia penurutan. Tapi sayang kalau di zaman ini banyak godaannya, banyak cobaan pertama adalah namanya medsos. Kalau kita dulu adalah HP, zaman kekanakan adalah HP. Mana ada. Mainan kita bahari apa? Main keleker, main gatah, bahasa sambunyian, berumpuanan kan orang Banjar kalau bermainan. Apalagi iya, yang bagaris apa tuh nang ya asinan, ya apa ada kakak itu bang mainannya. Kalau nang lalakian main bola, apalagi kalau nang lalakian mandi belumba di banyu, mandi banyu sampai habang mata naik ke rumah jinji turang. Kalau bibinian ada sih mah jarang. Artinya kan kita kayak itu aja permainan. Wah ini la ilaha illallah. Nang 4 tahun main game. Iyalah. Ya ada.
Nah, cucu-cucu kita kada bisa di HP, ambil HP, amuk nang kayak dipukuli. Iya. Bahkan kadang-kadang melihai cucu pada paniniannya. Maksudnya memainkan HP itu nah. Nah, artinya anak sekarang banyak betul godaan cobaannya, khususnya kita yang mendidik inya. Kenapa? Kita sibuk cari duit, sibuk kesana kemari, tadahulu HP mendidik inya. Makanya bila azan bakal lahian paninian. Lah kasih sembahyang. Nanti nek. Cepat nanti nek. Bebuihan montong paninian sudah. Hendak dikarasi nenek, nang anak melawankan mamanya. Bah mak, jangan nenek. Nah sudah. Bakalah ini nenek awan si kuitan awan si mama. Akhirnya anaknya manja. Iyalah, manja. Kada kau ditagur. Bila ditagur sarik. Bila sudah sarik awan kuitan, kada managur pulang ke kuitan. Bila sudah kayak itu bu, terima beres saja anaknya saka hendaknya kemana. Nauzubillah. Ngaran kita kuitan ini, uji orang banyak apa? Kada kawa manahan muntong bila melihat nang kada baik, iyalah. Ya, kada kawa manahan, lalu hendak menagur. Coba kayak ini. Nah, lain kalau sudah kita jauh dengan pandangan, anak diam di bontang, nah tak jauh sedikit ya kalau. Tapi amun anak masih di rumah seorang atau anak masih baparakan, pasti kita tak terpandi-pandir. Padahal tujuan paninian ini bagus benar. Mengatakan, cuman yang diingatakan ini apa? Nah, itu bang tadi tak singgung. Apa dia ngomong? Cara mendidik mama dulu dengan cara saya mendidik anak sekarang berbeda. Langsung nenek naik takanan. Iya ndak yang saya omongkan ini bohong apa betul? Nah, pasti sudah kita merasa ya Allah. Ada kawa bepandir lagi dia mana sudah? Bila sudah kalimatnya kayak itu sudah. Ini nang ulun kisahkan ini bukan saya ikung dua curhat paninian para nenek-nenek. Oh, sebenarnya neneknya bagus, mengatakan terus ya. Cuma nang diingatakan kuitannya merasa tersinggung. Kalimatnya satu aja, cara mendidik mama dulu dengan cara kami sekarang mendidik anak-anak kami berbeda. Bujur berbeda tapi ajaran itu sama, akhlak kita sama, apa macam sama, cuman memang tadi situasi dan kondisinya. Nah kembali, jadi kalau hendak kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, bakti awan kuitan semakin ditingkatkan. Yang ketiga, lebih menekankan kerja sebagai ibadah. Jadi nang apa aja gawian niatakan ibadah. Oh, aku mau urusi majelis, upah kada, bagajih kada, malah disambati orang lagi. Kada apa-apa, mumpung aku masih dipercaya mau urusi salawatan, ya bu. Mumpung aku masih dipercaya mau urusi pengajian, ada apa-apa. Ada apa-apa orang menyambati macam-macam, kada apa-apa. Karena aku sudah berniat setiap pikiranku, setiap tenaga, setiap apa aja untuk umat Islam, untuk masjid kah. Oh kebetulan pian di kampung pian, di rumah pian sana, di manakah ada langgar. Nah, kayak apa ibu-ibunya supaya kita salawatan di langgar. Oh ada masjid kayak apa, kita khusus ibu-ibu harus semangat ini. Nah, jadi niatakan semuanya untuk ibadah kepada Allah. Jangan hanya untuk dunia. Karena dunia cuma sebentar. Sebentar dah dunia. Paling lama berapa? Nenek kemarin 84, untung benar. Ada nggak sini yang 80? 70 ada, kalau 80 belum. Nah, artinya bersyukurlah kita kepada Allah. Ya.
Nah, jadi nang apa aja gawian kita di rumah, niatakan untuk ibadah. Melayani anak, niatakan untuk ibadah. Melayani kekawanan, umpama kita jadi pengurus masjid, jadi pengurus salawatan, niatakan untuk ibadah. Yang kebetulan kita diberi Allah rezeki agak lumayan, niatakan untuk ibadah. Semua diniatakan, ya. Lalu ketika nanti kita tidak bisa lagi, nah itu terus pahalanya mengalir. Ada bisa kayak apa guru? Pian ini rajin ke majelis, hari anu tulak ke majelis, hari anu tulak ke majelis, malam anu maghrib bisa tulak ke majelis, kadang-kadang subuh nang mana-mana parak nang mana pian kawa tulak ke majelis, tulak ada satu saat kita kada kawa lagi. Iyalah. Ada ndak kawan pian nang kada kawa lagi? Banyak. Ya. Banyak kawan kada kawal lagi kesian. Padahal kenawan guru lah. Kenapa Cil? Aku pengennya kada kawal lagi nih kan. Anu pinggang sakit apa macam puja dokter anu jak keropos ini. Sudah bismillah. Dan makanya nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang orang sering melupakannya. Pertama, nikmat sehat. Ini sehat dah ini. Sehat semua dah. Sehat, nyatanya kawa ke masjid. Yang kedua, al-faragh. Apa itu al-faragh? Yaitu waktu luang, senggang. Nek joge santai nyantai, orang no gawean ke nyantai ae, masya Allah. Tapi santai ke digowo ngibadah, yang zikira, nopo silaturahim, nopo ge. Umpami niki nek meneh dinten Minggu niki, kayak santai. Ada undangan, undi pade, iku neng Palaran niku lho. Undangan apa? Tasmihan foto nih Mbak Yem, berangkat nih kono ki, niatnya ngibadah, napa? Silaturahim. Kok niat undangan ki apa? Yo, kono ki panganane apa? Loh, kok takon panganan iki barang ki apa? Anu aja soto, aku bila soto ada tulak pembualan. Jadi bila ke undangan nang diunting sok makanan aja. Orang niat apa? Silaturahim, gitu. Niat apa lagi? Mempererat ukhuwah. Ketemu sepupu. Ya kalau kadang ketemu kawan lawas, macam-macam. Nah, jadi kita niatakan berataan untuk kebaikan-kebaikan. Ya. Yang keempat, semakin kuat menanamkan motivasi dalam membina anak. Nah, ini bila sudah umur itu bertambah kita tanamkan betul semangat ibadah kepada anak-anak kita. Agar apa? Agar anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Anak soleh solehah nggak mesti sarjana, nggak mesti ustadz, nggak mesti bisa ceramah, ndak mesti bisa apa-apa, sing penting ya anak ki penak dipandang ya soleh, ndak pernah nyakiti hati orang tuanya ya soleh. Biar miskin tapi nya baik, sugih si anak seorang jadi pembantu di rumah, bata tapas iya, basa sapu iya, makin ingatnya masakan anu mai iya, nah kuitan jadi pembantu di rumah, adalah nang kayak itu banyak ujar nang kuitan aku ningali haji ay hendak kada apa-apa merangot kena. Memang ini bagi saya kada usah maafin berdiam aja di sini, cuma kada nyaman juga bilang tapasan batuyuk 6 hari tuh. Ya kah? Ini kisahnya sarumah awan anak ya, kalau ujian nang anak apian terus apa-apa main berdiam aja di sini. Mau lah pengen berdiam. Nah, paling kada ini melihat sana sini macam-macam ngaran sarumah. Nah, amun si anak ini kada bisa menagur atau kada bisa menyatakan, bahaya itu. Kuitan jadi pembantu kena, menapasakan ini, menapasakan itu, macam-macam. Nah, hati-hati ya. Ya. Jadi
Tanamkan semangat untuk motivasi kita dalam melakukan amal ibadah dengan cara apa? Meningkatkan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Yang kelima ya, semakin istiqomah dalam beribadah. Rutin. Ayo aja biar awak nih, ayo bahasa Banjar cakan nurtakan awak aja kada takam masjid raya. Kenapa julak? Enak awak pusing, meriang. Tapi ngaran aku sudah berpuluh tahun di situ han umpat pengajian, rugi aku di sini bila kada datang. Ayo jaga mata. Nah itu namanya semakin istiqomah. Melihat arifina muruk tahu muruk. Hendak hujan. Hujan anak mah tu pindah hujan, kalau pindah kena garing. Para bapak jisirin aku baik ke masjid raya pengajian. Gurunya guru yang paling beken. Wah, alhamdulillah. Kan ujar ulun bukan ujar pian kan. Berarti ulun niatnya bercanda aja ya kalau. Nah, artinya semakin istiqomah ya. Kalau nanti pengen hari Rabu ya, salehaya Rabu ada pengajian khusus ibu-ibu maksudnya itu di Jalan Abu Hasan Masjid Al Khairiyah. Monggo, itu umum saja, silakan pengen bergabung. Kitabnya 2, itu kitab rutin karena saya rutin. Jadi ada kitab pertama namanya Kifayatul Atqiya. Nanti kitab yang kedua namanya Masalah Hakikat Nur Muhammadiyah. Nah, silakan berganti-ganti kitabnya. Jadi ibarat berkisah tuh episode 1, 2 beruntun kalau bahasa kami Banjar. Silakan pengen bergabung tiap hari Rabu mulai jam berapa Jawardah? Jam 9 baca burdah, ulun ceramahnya jam 10 sampai jam 11. Dengan satu kitab tadi berganti-ganti. Tidak diwajibkan punya kitab, tapi nang hendak memiliki kitab monggo untuk supaya kita ada yang dibawa bagus. Karena kitab kalau ada di rumah tambah barokah rumah kita, ya. Nah, yang kelima, semakin istiqamah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al istiqamatu khairun min alfi karamah. Orang yang istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Nah, lalu kita istiqamah belajarnya ke apakah? Nanti habisnya apa? Tahsinnya. Nah, belajar bagus-bagus, perbaiki bacaannya. Wah Ustadz, saya kan nggak jadi pemimpin juga. Biar nggak jadi pemimpin, paling nggak perbaiki bacaan Fatihah. Karena Fatihah apa? Rukun. Iya. Kalau sampai baca surah tak salah-salah nggak apa-apa, itu sunat hayat. Tapi kalau baca Fatihah tak salah-salah gimana? Batal sholatnya. Supaya kada batal, belajar kita. Wah, giginya sudah banyak hilangan, kada apa-apa, belajar terus. Jangan patah semangat gara-gara giginya hilang. Kemana giginya tulakan? Apa-apa. Yang penting ada usaha untuk belajar. Karena disebutkan ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Belajar karena sesungguhnya ilmu itu zainun, jadi perhiasan bagi orang yang memiliki ilmu. Amun kita belajar, bacaan bagus. Ilmu nang apa aja tahu, ini rukunnya ini syaratnya ini. Nah, siapa nang untungnya diri kita jua. Nang kada belajar, kada paham-paham. Betul apa betul? Nah, maka itu belajar. Terakhir, yang keenam, tingkat kepasrahannya kepada Allah semakin tinggi. Maka dari itu kita dalam mengisi tahun baru Islam berubah semuanya, dari yang kada baik menjadi baik, dari yang sudah baik semakin istiqamah. Makanya waktu yang sudah kita lewati tahun tadi itu sebagai pelajaran. Waktu yang sekarang, alhamdulillah jam berapa ini? Jam 10:30. Ini waktu yang sekarang manfaatkan untuk berbuat baik.
nanti terus berlanjut sampai johor, terus siang malam diperbaiki. Waktu yang akan datang kita tidak tahu rahasia Allah. Panjang juga kah umur kuni jisidin. Jurang kenapa julak pinanya ini handap? Kenapa asam uratku tinggi, kolesterolku tinggi, apalagi gulaku tinggi, apalagi tekananku tinggi, apalagi aku diam di atas nang tinggi. Rupanya lantai 3. Mata saya tekanan naik, turun naik kada belep nenek. Nah, manggah sirin naik. Nah anak kapupuruan mandak mama. Pian main di atas saja main, nyaman pian beribadah. Oh masih paninian naik tangga tuh bebungkukan. Ya. Nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan teriring doa kita. Mudah-mudahan kita bertahan panjang umur, sehat walafiat, tambah semangat beribadah, tambah semangat berbuat kebaikan, mumpung masih ada mumpung masih ada kekuatan. Nah ini harus kita semangat di tahun 1445 Hijriah. Semangat ya Bu, majelis mana aja datangin, maksudnya belajar, jangan di rumah aja, diam di rumah. Nah Pak kita memberiakan, mati juga kena di rumah, baik bawa ke majelis ya Bu. Kayak apa guru kita memberiakan pian sini, aku hendak ke pengajian, jangan, aku sorangan. Amun pian kada memberiakan aku ke pengajian, lajari aku. Diam ujar aku jangankan melajari kamu, aku gini kada bisa mengaji. Oh ya udah kan mengaji hasanah, belajar hasanah, ke masjid raya kemana-mana belajar, tapi ingat imbah pengajian boleh lah, jangan lambat. Aku sorangan di rumah ya dan bila kamu lambat aku bisa berbini pulang. Ya. Nah, jadi boleh minta izin begitu. Bila pian kada mengizinakannya adalah nang laki kayak itu, kalau sekosan di rumah aja. Bila tulak kamu sih kamu kada kuridakan, mau ada laki kayak itu ada. Kena kada pahala. Pian sebutin aja kalimatnya. Ayo aja aku kada kemana-mana. Lajari aku fikih, lajari aku tauhid, lajari aku tasawuf. Bisa kada pian melajari ulun? Jangankan nikah makun kada bisa. Nah, udah kita daripada bakalahi kayak mendingan kita sama-sama tulak ke masjid. Nah, bawa kainya. Mau sirin pada motor maghrib tulakan, isya bolehkan. Nah, ya kalau nang mana masih bisi, nang kada bisi kai bang, minjem kai orang satu mat. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana. وعلمنا ما ينفعنا ربي فقنا في الدين وعلمنا رشدا ربي زدنا علوما نافعا وارزقنا فهما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.